Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 7 yang membahas tentang problematika dan evaluasi implementasi Understanding by Design. Pembelajaran kali ini masih bersama dengan kelompok 5 yang beranggotakan Eri Luksiana, Surya Purnama Putra, dan Indah Amalia. Kali ini kita akan belajar tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Pertama, kita akan membahas problematika penerapan kerangka UBD sebagai stakeholder. 1. Tidak ada dukungan atau keterlibatan yang memadai dari stakeholder, sehingga hal ini dapat menghambat kemajuan dan keberhasilan dari UBD. Karena stakeholder yang tidak terlibat tidak akan memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep-konsep dan tujuan dari UBD. 2. Tuntutan yang bertentangan antara stakeholder yang berbeda. Misalnya, mungkin ada perbedaan pendapat antara guru, administrator, dan orang tua tentang metode dan tujuan pembelajaran yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif. 3. Kesulitan dalam menyesuaikan dengan kurikulum nasional atau lokal. Jadi, ada kemungkinan bahwa implementasi UBD akan sulit disesuaikan dengan kurikulum nasional atau lokal yang ada. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 4. Keterbatasan sumber daya. Implementasi UBD juga dapat terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang tersedia. Misalnya, mungkin tidak cukup guru atau fasilitas yang diperlukan untuk menerapkan UBD secara efektif, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil akhir yang diharapkan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk membangun komunikasi yang baik dan kolaborasi yang erat antara stakeholder yang terlibat dalam implementasi UBD. Dengan cara ini, masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak awal, dan solusi yang efektif dapat ditemukan untuk mengatasi hambatan yang muncul. Selanjutnya, problematika penerapan kerangka UBD sebagai kepala sekolah. 1. Kurangnya pemahaman tentang konsep UBD. Kepala sekolah mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep dan tujuan dari UBD, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan dukungan yang memadai kepada guru dan staf lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kepala sekolah untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang UBD dan mengikuti pelatihan yang diperlukan. 2. Kurangnya dukungan dan partisipasi dari guru. Implementasi UBD memerlukan keterlibatan aktif dari guru dan staf sekolah lainnya. Namun, mungkin ada guru yang tidak tertarik atau enggan untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran baru seperti UBD. Kepala sekolah harus dapat mengidentifikasi dan menangani masalah ini dengan memberikan dukungan dan pelatihan yang tepat kepada guru. Ketiga, tantangan dalam mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi UBD. Kepala sekolah mungkin menghadapi tantangan dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi UBD, terutama dalam mengukur dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penting bagi kepala sekolah untuk menetapkan indikator yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi UBD. 4. Tantangan dalam menyesuaikan dengan peraturan dan kebijakan sekolah. Implementasi UBD mungkin terhambat oleh kebijakan atau aturan sekolah yang sudah ada. Kepala sekolah harus dapat menyesuaikan rencana implementasi UBD dengan peraturan dan kebijakan yang ada, dan jika perlu, melakukan negosiasi dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh dukungan dan persetujuan. Kelima, keterbatasan sumber daya. Implementasi UBD mungkin memerlukan sumber daya tambahan, seperti pelatihan, perangkat lunak, atau bahan ajar. Kepala sekolah harus dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi UBD dan mengidentifikasi alternatif sumber daya jika terdapat keterbatasan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kepala sekolah harus membangun komunikasi yang baik dengan guru dan staf lainnya, memperoleh pemahaman yang baik tentang konsep UBD, dan menyediakan dukungan dan pelatihan yang memadai kepada guru dan staf lainnya. Selain itu, kepala sekolah harus dapat menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, mengalokasikan sumber daya yang cukup, dan mengevaluasi keberhasilan implementasi UBD secara berkala. Selanjutnya, problematika penerapan kerangka UBD sebagai wadah kurikulum. 1. Kurangnya pemahaman tentang konsep UBD. Wadah kurikulum mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep dan tujuan dari UBD. Oleh karena itu, penting bagi wakil kurikulum untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang UBD dan mengikuti pelatihan yang diperlukan.
2. Kesulitan dalam mengembangkan unit pembelajaran UBD. Implementasi UBD memerlukan pengembangan unit pembelajaran yang didesain dengan baik dan memenuhi kriteria UBD. Wakil kurikulum mungkin menghadapi kesulitan dalam membantu guru dalam mengembangkan unit pembelajaran UBD yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memenuhi standar pembelajaran yang diharapkan. Ketiga, tantangan dalam memotivasi dan menginspirasi guru. Wakil kurikulum mungkin menghadapi tantangan dalam memotivasi dan menginspirasi guru untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran baru seperti UBD. Oleh karena itu, penting bagi wakil kurikulum untuk memberikan dukungan yang tepat dan mengembangkan strategi motivasi yang efektif. Keempat, tantangan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas unit pembelajaran UBD. Oleh karena itu, penting bagi wakil kurikulum untuk mengembangkan prosedur evaluasi yang tepat dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Kelima, tantangan dalam mengkoordinasikan implementasi UBD dengan program pembelajaran lainnya. Implementasi UBD harus diintegrasikan dengan program pembelajaran lainnya di sekolah, seperti program penilaian, program pengembangan kurikulum, atau program kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, wakil kurikulum harus membangun komunikasi yang baik dengan guru dan staf lainnya, memperoleh pemahaman yang baik tentang konsep UBD, dan menyediakan dukungan dan pelatihan yang memadai kepada guru dan staf lainnya. Selain itu, wakil kurikulum harus dapat membantu guru dalam mengembangkan unit pembelajaran UBD yang didesain dengan baik, mengembangkan prosedur evaluasi yang tepat, dan mengkoordinasikan implementasi UBD dengan program-program lainnya di sekolah. Selanjutnya, problematika penerapan kerangka UBD sebagai guru. 1. Kurangnya pemahaman tentang konsep UBD. Guru kelas, jika tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep dan tujuan dari UBD, maka dapat menyebabkan kesulitan dalam merancang unit pembelajaran yang memenuhi kriteria UBD. 2. Kesulitan dalam merancang unit pembelajaran UBD. Implementasi UBD memerlukan perancangan dan pengembangan unit pembelajaran yang didesain dengan baik dan memenuhi kriteria UBD. Ketiga, tantangan dalam mengadopsi pendekatan pembelajaran yang baru. Implementasi UBD memerlukan pengadopsian pendekatan pembelajaran yang baru seperti pemikiran desain dan penilaian autentik yang mungkin tidak terbiasa bagi sebagian guru. Oleh karena itu, guru kelas mungkin mengalami kesulitan dalam mengadopsi pendekatan ini dan menerapkannya dalam praktik kelas sehari-hari. Keempat, tantangan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Implementasi UBD memerlukan penilaian yang autentik dan berkaitan dengan situasi dunia nyata, yang mungkin memerlukan penggunaan alat dan penilaian yang tidak biasa bagi guru kelas. 5. Tantangan dalam menyesuaikan unit pembelajaran dengan kondisi siswa. Implementasi UBD memerlukan penyusunan unit pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, guru kelas harus terlibat aktif dalam pelatihan dan bimbingan tentang konsep dan praktik UBD. Mereka juga perlu mengembangkan kemampuan dalam merancang unit pembelajaran yang sesuai dengan kriteria UBD dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa mereka. Guru kelas juga perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran yang baru dan mengevaluasi hasil belajar siswa menggunakan alat penilaian yang relevan dan autentik. Terakhir, guru kelas juga perlu mengembangkan keterampilan dan mengkoordinasikan unit pembelajaran UBD dengan program-program lain di sekolah untuk memastikan keberhasilan implementasi UBD secara keseluruhan. Terakhir, problematika penerapan kerangka UBD sebagai siswa. 1. Kurangnya pemahaman tentang tujuan pembelajaran. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang topik yang sedang dipelajari dan dapat mengurangi keefektifan proses pembelajaran secara keseluruhan. 2. Tantangan dalam berpikir secara mendalam. UBD menekankan pada pemikiran mendalam dan keterampilan berpikir kritis, yang dapat menuntun siswa untuk berpikir secara lebih struktur dan komprehensif. Hal ini mungkin merupakan tantangan bagi siswa yang terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih pasif. Ketiga, kesulitan dalam memahami konsep yang kompleks. Beberapa unit pembelajaran yang didesain dengan model UBD mungkin melibatkan konsep yang kompleks atau abstrak, yang mungkin sulit dipahami oleh sebagian siswa. Hal ini dapat menyebabkan frustasi dan kesulitan dalam memahami materi. Keempat, tantangan dalam mengerjakan tugas yang autentik. UBD menekankan pada penilaian autentik dan penyelesaian masalah yang nyata, yang dapat menuntun siswa untuk mengerjakan tugas yang berbeda dari tugas-tugas tradisional yang biasanya mereka kerjakan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi siswa yang tidak terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif. Kelima, kegiatan siswa dalam pembelajaran.
Implementasi pembelajaran dalam UPD menuntut siswa untuk mencari sendiri konsep materi pembelajaran. Yang menjadi permasalahannya adalah tidak semua siswa mampu mencari serta membangun konsep materi pembelajaran secara mandiri, dan siswa juga kesulitan menemukan konsep pembelajaran yang benar. Solusinya, siswa meminta bimbingan lebih dan pengarahan dalam proses pembelajaran. Keenam, kesulitan dengan waktu. Bagi siswa, melatih untuk berpikir kritis dan reflektif menguras waktu yang banyak. Dengan aspek pemahaman beragam, tidak semua siswa memiliki waktu yang sama untuk mencapainya, dikarenakan perbedaan karakteristik cara belajar siswa. Solusinya, dengan menggali diri sendiri, cara belajar maupun tingkat kemampuan. Siswa perlu melakukan pembelajaran mandiri di rumah dengan menyesuaikan diri sendiri untuk mengejar ketertinggalan. Berikut adalah solusi dari problematika sebagai siswa. 1. Menjalin komunikasi dengan guru. Siswa dapat berkonsultasi dengan guru mengenai kesulitan belajar yang dialami dan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai materi pelajaran. Karena guru adalah orang yang paling memahami materi belajar dan cara belajar yang efektif. 2. Berdiskusi dengan rekan sejawat. Siswa dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan serta bertukar pikiran mengenai cara belajar yang efektif. Ketiga, menggunakan sumber daya tambahan seperti buku, artikel, atau video pembelajaran yang dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk siswa. Keempat, cari bantuan dari tutor atau guru bimbingan. Tutor atau guru dapat memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai materi pelajaran dan dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelima, bekerja dalam kelompok belajar. Belajar dalam kelompok dapat menjadi cara yang menyenangkan dan efektif untuk belajar bersama, dan siswa juga dapat saling membantu belajar satu sama lain. Keenam, rencanakan waktu belajar yang efektif. Ketujuh, gunakan metode belajar yang sesuai. Jadi siswa dapat mencoba berbagai metode belajar dan dapat memilih metode belajar yang paling sesuai dengan gaya belajarnya. Kedelapan, minta umpan balik dari guru. Kesembilan, berusaha berpartisipasi aktif dalam kelas. Kesepuluh, gunakan teknologi pendidikan. Kesebelas, buat catatan pribadi. Dan ke-12, konsultasi dengan orang tua dan wali. Dan yang terakhir, jangan ragukan diri sendiri. Karena keyakinan diri dapat menjadi faktor yang penting dalam belajar. Siswa harus percaya diri bahwa ia dapat belajar dan meraih kesuksesan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mau belajar bersama dan menyaksikan video ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.